Selamat sore saudaraku. Sore ini kita mau menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi hamba-Nya. Menjadi hamba Tuhan adalah mudah. Di tengah tuntutan zaman agar kita mencari kekuasaan, kekayaan, dan popularitas, mari kita hayati jika Yesus menghendaki kita menjadi hamba-Nya yang percaya bahwa Ia merancang apa yang baik bagi hidup kita. Rencana panggilannya dengan menyanyikan NKB 125, Ku dengar panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib ikutlah aku mau mengikuti Dia, aku mau mengikuti Dia, aku mau mengikuti Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ibadah Kamis Putih ini kita rayakan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Malam itu, Yesus dan murid-muridnya makan bersama. Tak ada yang istimewa, sebab mereka biasa makan bersama. Hanya suasananya sedikit berbeda. Ada kegelisahan dalam diri Tuhan Yesus. Ya, malam inilah saatnya, saat derita menanti di depan mata. Murid-muridku, sambutlah perjamuan makan terakhirku ini. Ingatlah, inilah saatnya untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Makanlah dan ingatlah akan pengorbanan yang menghasilkan kemenangan. Makanlah dan minumlah. Makan bersama adalah tanda persahabatan. Ada percakapan, ada tawa, ada kegembiraan. Semua merasa bersahabat. Namun benarkah semua saling bersahabat? Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia yang telah mengasihi kita. Kami berlumuran dosa, Tuhan.
Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Pembasuhan kaki adalah simbol kerendahan hati. Panggilan sebagai hamba menjadikan kita sebagai pribadi yang rendah hati. Maukah kita hidup dalam kerendahan hati? Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bukakan hati kita ke dalam kuasa Roh Kudus untuk memimpin kita, memahaminya dan melakukannya. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini kami Engkau memperkenankan untuk mendengarkan, merenungkan, bahkan untuk melakukan firman-Mu yang sebentar lagi akan kami baca dan renungkan. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang menolong kami, baik kami yang mendengar maupun yang menyampaikannya. Kuasa-Mu-lah ya Tuhan, yang bersama dengan kami, sehingga kehendak-Mu semata yang boleh kami perdengarkan dan dengar serta lakukan dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 saya akan bacakan kepada kita. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya,
Apa yang aku perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan menghidupi firman Tuhan ini. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara naluriah manusia ingin dipuji, ingin diperhatikan, ingin dihargai,
dan tidak mau diremehkan. Karena sejujurnya kita semua membutuhkan pengakuan dan penghargaan. Oleh karena itu, dalam teori psikologi dikatakan bahwa setiap orang butuh yang namanya aktualisasi diri. Aktualisasi diri berkaitan dengan harga diri. Oleh karena itu, manusia cenderung meninggikan diri dan sulit merendahkan hati. Kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang dapat menempatkan dirinya sama dengan orang lain. Tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih hebat, atau lebih kudus. Dan dapat menghargai orang lain dengan tulus. Inilah sifat yang harus kita miliki sebagai murid Yesus Kristus. Harus diakui, merendahkan hati dan taat adalah sikap yang sulit dilakukan. Walaupun sulit, kita harus berusaha untuk melatih diri. Karena merendahkan hati dan ketaatan kepada Tuhan bukanlah karunia Roh Kudus, melainkan karakter yang harus terus-menerus dilatih atau dibiasakan sehingga menjadi karakter diri kita. Yesus Kristus merupakan teladan atau panutan utama bagi kita, baik tentang kerendahan hati maupun ketaatan. Selama hidupnya di dalam dunia ini, Yesus hidup dalam kerendahan hati dan taat kepada Allah Bapa. Ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, seperti yang disaksikan dalam firman Tuhan Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayat 9. Kerendahan hati dan ketaatan Yesus inilah yang kita renungkan dalam perayaan Kamis Putih ini. Melalui peristiwa pembasuhan kaki para murid seperti yang disaksikan oleh Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesaat sebelum berpisah dan mengorbankan diri di kayu salib, Yesus mengadakan makan bersama dengan murid-muridnya. Budaya Yahudi pada waktu itu, sebelum seseorang memasuki rumah dan sebelum memulai sebuah perjamuan makan bersama, seorang budak harus membasuh kaki kotor dari para tamu. Rombongan Yesus tidak memiliki budak. Tugas ini harus dibagi dan dikerjakan oleh mereka sendiri. Namun, tidak ada dari antara murid itu yang bersedia melakukannya. Menurut catatan Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 48. Suasana di kalangan murid waktu itu masih mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka masih terlibat dalam persaingan. Masing-masing mempertahankan gengsi dan kebanggaan. Sehingga tidak ada seorang pun dari antara mereka yang rela turun untuk membasuh kaki gurunya. Apalagi membasuh kaki sesama murid. Akhirnya Yesus mengambil alih tugas ini.
Yesus memakai situasi ini untuk mengajar mereka tentang kerendahan hati yang menjadi ciri dalam kerajaannya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jubah adalah simbol kehormatan. Dan kain lenan yang diikatkan ke pinggang serta membasuh kaki adalah tindakan atau pekerjaan seorang budak. Oleh karena itu, ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya itu, dia rela dianggap seperti budak. Dia harus rela meletakkan kedudukannya sebagai guru yang sangat dihormati pada saat itu. Dia merendahkan diri sebagai budak ataupun pelayan. Sikap kesediaan merendahkan diri itulah Yesus memutarbalikkan konsep para murid dan juga diri kita semua tentang harga diri dan kebesaran. Alkitab mencatat, Yesus justru merendahkan hatinya dan mulai membasuh kaki para murid itu sebagai wujud kasihnya kepada mereka. Yohanes 13 ayat 1. Meski tidak ada tradisi manapun seorang guru membasuh kaki muridnya. Yang ada, muridlah yang membasuh kaki gurunya. Bagi Yesus, harga diri dan kebesaran seseorang lebih terkait erat pada kemampuannya bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Dan ketahuilah saudaraku, rendah hati bukanlah sebuah kehinaan atau kelemahan. Justru orang yang rendah hati adalah orang yang kuat dan besar karena ia mampu menekan egonya dan mampu mengendalikan keinginannya dan memilih untuk melayani Tuhan dan sesama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan Yesus yang mau membasuh kaki para murid itu tentu sangat mengejutkan hati mereka. Sampai-sampai Petrus menolak untuk dibasuh kakinya. Namun setelah Yesus berkata, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Pasal 13 ayat 8. Akhirnya Petrus pun bersedia untuk dibasuh. Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai tanda pembersihan hati, sebagai tanda pengampunan. Jikalau Tuhan mau merendahkan dirinya, maka kita pun harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk dibasuh dan dimurnikan. Pembasuhan kaki para murid itu diawali dengan dua tindakan, yaitu menanggalkan jubahnya. Maksudnya adalah agar bisa melayani dan mengampuni dengan penuh kasih dan rendah hati.
Demikian juga hendaknya kita rela menanggalkan dan melepaskan kebanggaan diri kita, gengsi dan kemapanan diri. Menanggalkan cara pandang yang salah, rasa curiga, dendam, dan pikiran negatif terhadap orang lain. Selanjutnya, dengan mengikatkan kain lenan pada pinggangnya, Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengendalikan diri dan menahan diri dari hal-hal yang terselubung di balik motivasi kita dan terselubung di balik pelayanan dan pengampunan yang kita berikan. Misalnya, supaya dipuji orang, mencari popularitas, nafsu untuk berkuasa, atau nafsu untuk mendapat imbalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesudah Yesus membasuh kaki murid-muridnya itu, barulah ia memberikan nasihat dan perintah. Perintahnya demikian. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yohanes 13 ayat 14. Nasihat dan perintah ini ditujukan bagi setiap orang percaya, saya dan saudara, untuk merendahkan hati di hadapan Allah dan sesama. Saling melayani satu dengan lainnya, saling mengasihi dan saling mengampuni. Setiap kita yang percaya kepada Kristus wajib melakukannya. Itulah tanda atau bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, penyangkalan diri yang sudah kita tekadkan pada kebaktian Rabu Abu yang lalu, dalam kebaktian Kamis Putih ini kita persembahkan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mempersembahkannya, menyerahkannya kapan saja ke gereja. Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya. Firman-Nya mengatakan, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan, sebagai bagian kudus daripadanya. Bilangan 18 ayat 29. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya.
Mari saudara-saudara kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat dan doa persembahan kita ke hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena perlindungan kuasa-Mu lah kami boleh bersama-sama bersatu hati di dalam kebaktian Kamis Putih ini. Dengan penuh sukacita juga kami mengumpulkan persembahan kami. Kami memohon supaya Tuhan memberkatinya, sehingga sungguh-sungguh menjadi alat mewujudkan dan menyebarkan cinta kasih dan kerendahan hati di dalam kehidupan kami umat-Mu bersama dengan sesama kami manusia. Kami bersyukur atas semua berkat yang sudah Engkau berikan ke dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, dengarkanlah seru doa kami ini. Kami tetap memohon naungan kuasa-Mu menyertai kami segenap. Bersama dengan orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka masing-masing berada. Karena hanya di dalam lindungan kuasa-Mu lah kami beroleh selamat. Dan hanya bersama dengan Engkaulah ya Kristus kami beroleh selamat. Terimalah penyerahan diri kami dan kami mohon kuasa-Mu bersama dengan kami. Kami juga mempergumulkan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa kami ini. Sehubungan dengan bencana coronavirus. Kami mohon kuasa Tuhan yang menguatkan para pemimpin bangsa ini, memberikan hikmat-Mu, sehingga mereka melalui keputusan-keputusan yang bijak boleh menyatakan perlindungan bagi segenap anggota masyarakat bangsa ini. Kami juga menyerahkan keluarga para korban yang saat ini di dalam kepedihan hati dan kebingungan. Tuhan, pancarkanlah kehangatan cinta kasih-Mu yang menerangi hati, akal budi pikiran dan perasaan mereka. Sehingga dengan penuh penyerahan diri maupun orang yang mereka kasihi ke dalam kuasa dan tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk para medis, para dokter yang bekerja keras, mereka yang mengorbankan kepentingan dirinya sendiri demi kesehatan dan kebaikan orang-orang banyak. Kuatkanlah mereka ya Tuhan dan berkati. Kuat kuasa-Mu yang membungkus diri mereka, sehingga mereka dengan penyertaan Tuhan mengerjakan tugas-tugasnya. Demikian juga, gugahlah hati setiap kami, terutama gereja-gereja Tuhan khususnya yang ada di tengah-tengah negeri ini, untuk ikut peduli dengan situasi dan keadaan di tengah-tengah masyarakat bangsa ini. Mereka boleh di dalam ketabahan menjaga diri, menjaga kesehatan, mengurung diri di rumah demi memutus penyebaran coronavirus. Dan gerakkanlah hati kami di dalam kasih-Mu ya Tuhan, untuk ambil bagian menyatakan kasih dan pemulihan yang dari Kristus melalui tindakan-tindakan dan perbuatan kami. Dan mereka yang sudah bekerja keras untuk itu, maupun yang menyumbangkan dengan tulus hati apa yang mereka miliki untuk dapat mendukung itu. Berkatilah Tuhan. Ya Bapa yang Maha Pengasih, sungguh banyak yang kami pintakan kepadamu.
Tetapi inilah akhir doa kami. Kami menyerahkan diri kami, negeri ini, gerejamu GKI Purbalingga ini, ke dalam tangan pemeliharaan dan berkat Tuhan. Kita sama-sama lakukan Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Jadikanlah hamba Tuhan yang percaya. Pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hamba-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin.